kembali lagi di Bukan Umbar Janji. Emang boleh janji itu. Nah, abis dari transportasi umum, kita akan masuk pembahasan soal apa? Karena masih terkait soal pelayanan publik, ya kan? Ya. Kira-kira mungkin teman-teman di sini pernah nggak sih merasakan menggunakan BPJS? Oh, pelayanan BPJS kesehatan. Kesehatan. Untuk ke dokter. Ya. Oh, saya pernah, Pak, Bu. Waduh, itu bener-bener jadi hari yang sampai sekarang akan saya ingat. Kenapa tuh? Karena waktu itu saya mau cabut gigi. Oh, iya. Ada Kenapa masalah. emang ditinggal Raffi cabut giginya? Bukan itu. Bukan gigi itu. Bukan nama gigi orang. Nagita. Bukan nama orang. Ini cabut gigi beneran. Udah gitu ditanya, pakai BPJS atau enggak? Apa bedanya? Saya bilang gitu. Oh, kalau BPJS sebelah kanan, Pak. Kalau nggak pakai BPJS, bayar cash sebelah kiri. Loh, bedanya di mana? Kalau nggak pakai BPJS, kita pakai alat-alat kedokteran, Pak. Kalau pakai BPJS, Pakai tang gitu. Masa gitu? iya dulu bilang pakai las sama alat mantu. Masa alat bengkel? Enggak. Cuma dia bilang katanya kalau misalnya nggak pakai BPJS, ngantrinya agak lebih panjang. Kalau misalnya bayar cash, dapat pelayanannya berbeda begitu, lebih cepat. Nah itu saya protes. Padahal kita tahu dari awal BPJS kan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Betul. Itu. Bukan bikin pasien jadi stres. Bikin pasien jadi stres. Atau baju pas-pasan jiwa sosialisasi. Iya tadi. Yang tadi. Baju pas-pasan jiwa sosialisasi. Tapi kan karena BPJS itu kenapa jadi lebih ngantri? Karena administrasi dulu, datanya, KTP gitu-gitu. Nenek Karena kamu dibayar berapa? pengennya sih dibayar ya ngomongin hal ini. Tapi Teh. benar sih Jadi kata lawyer Nenek. di Iya, sini karena dia. Benar kata Nenek kamu. pernah kerja di puskesmas, rumah sakit gitu, di bagian apotek. Jadi emang harus ada data-datanya. Kalau misalnya bayarnya pribadi itu kan nggak perlu data yang lengkap beserta KTP gitu-gitu. Pakai Loh, KTP KTP kita taruh. tetap Iya, tapi kan nggak disesuaikan sama data BPJS-nya. Iya. Kalau BPJS tuh sampai kayak pernah harus ada yang bawa kakak gitu-gitulah, lebih ribet lagi. Dan Minta lebih surat. banyak pasiennya gitu. Kalau yang pribadi kan pasiennya sedikit. Ya kenapa dibeda-bedakan? Padahal kan harusnya jaminan setiap hak rakyat Indonesia sama. Iya. Nah, kan dari dompetnya juga beda kan? Tapi gini, Itu masalahnya. Mungkin karena banyak orang juga, Ki. Hanya banyak orang sudah kecewa dengan BPJS. Kecewanya tuh karena ya gitu, bilangnya pacaran jajannya sekali-sekali. BPJS saya. bilangnya pacaran jajannya sekali-sekali. tapi ini kan masalah BPJS. Iya, masalah BPJS. Kalau saya sendiri, saya kan nggak mungkin dapat BPJS karena kan saya orang asing. Nah, saya udah pakai asuransi Asuransi. waktu itu, asuransi mahal juga. Iya. Ya namanya juga orang kaya pakai asuransi mahal. Tapi asuransi istri saya bukan saya, ya yang kaya istri saya ya. Sombong ya Bapak ini ya. Terus istri Lu saya ngomong kaya juga kita percaya, Bro. jangan ya saya naik enggak ya, jangan ya. Terus di rumah sakit dia ini lagi muntaber. Udah infus lah, udah mahal-mahal, udah bayar keluar dia pingsan di parkiran. Namanya orang pingsan kan harus cepet-cepet Pingsan lihat masukin. bil. Hah? Pingsan lihat bilnya. Yang lihat kan saya. Harus cepat-cepat dibawa. Harus cepat-cepat dibawa dong. Enggak minta lagi Ini data lagi. Terus ini kira-kira asuransi atau cash. Loh, ini kan kita baru keluar. Nanti aja dokumen masukin Harusnya dulu. tolongin dulu. Iya, saya teriak-teriak marah-marah baru diurusin. Terus masih tetap ditanya asuransi apa enggak? Mau asuransi cash tetap kan selamati orang dulu. Nah, tapi kalau itu mah sesuai SOP. Kayak kalau SOP tapi orangnya mati gimana kamu? Betul. Ini istri saya loh. Iya, tapi kan kayak nih, misalnya Emang ya. kamu mau ganti jadi istrinya? Jangan Mau satu lagi. aja berat apalagi dua. Aduh, jangan. Tapi salut loh sama orang-orang ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di BPJS karena mereka juga standby 24 jam. Ada waktu itu kejadian seorang anak nggak bisa keluar rumah sakit karena udah meninggal, padahal udah meninggal. Tapi kemarin waktu masuk rumah sakit dengan menggunakan BPJS, BPJS-nya belum dibayar. Jadi terpaksa harus bayar 8 juta baru almarhum anaknya itu bisa dibawa pulang. Iya, dan pihak BPJS-nya membantu dan siap standby. Banyak orang yang nggak tahu soalnya BPJS itu kalau kita punya masalah ngadu kemana ya gitu. Padahal ada. Aduhnya kemana sih harusnya? Nah itu juga pertanyaan saya. Kamu gini. Kiranya tahu. Nah itu pertanyaan saya, ngadunya Bapak kemana? tahu. Ya kalau itu kan SOP Bang, kayak misalnya tuh ya, kalau misalnya dari aturan rumah sakitnya kayak gitu, terus kita ngelanggar nanti ada apa-apa sama pasiennya, kita yang disalahin. Kita ini baru keluar 2 menit.
data sudah ada semua. Mau SOP itu perlu apa lagi, orangnya pingsan. Udah pingsan begini, diangkat dulu, taruh dulu, baru dibahas. Datanya juga udah masuk ya? Sudah, taruh keluar dari UGD. Ini nggak dimasukin ke UGD, jadi di mana tuh istri abang waktu itu? Nunggu di administrasi. Dia nggak diangkat, masih di parkiran. Ya makanya saya teriak-teriak marah. Akhirnya saya angkat, suruh masukin, terus langsung kan kebetulan depan UGD itu udah langsung rumah sakit. Dia bilang mau kamar apa yang ada aja, cepet-cepet masuk dulu. Yang penting ketemu dokter dulu, tanganin dulu. Iya. Kasih tau dong, kamu nggak tahu saya siapa gitu. Jangan. Kasih lihat Instagramnya, Bang. Instagram saya followernya turun sekarang. Nah, habis itu saya Sesedih sebut itu. kamar. Dia aja sedih gimana gua. Kamar paling mahal langsung dilayanin. Pas kita bilang yang paling mahal gitu Iya, ya. kamar yang paling mahal pun nggak apa-apa. Nah, itu padahal rumah Baru sakit terkenal. dilayanin. Langsung lebih cepat dilayanin gitu. Ya, itu yang bikin saya kecewa aja sih. Mau BPJS atau mau rumah sakit swasta yang seterkenal apapun ya. Yang sering dipakai Raffi juga di situ juga gitu. Maksudnya berarti rumah sakit bagus dong. Kenapa prosedurnya seperti itu gitu loh. Oke, ini kita akan komparasi dengan ada video terkait pelayanan kesehatan. Seperti apa videonya? Waduh. Neng pernah PKL di puskesmas kan Teh? Iya. Tapi memang kalau di puskesmas Begitu tuh kerjaannya begitu? Gimana Neng? Gimana Neng? kalau di puskesmas gini, kan Sabtu Minggu libur ya Pak, jadi nggak boleh sakit tuh Sabtu Minggu. Nah, makanya tuh. Iya. Kita harus kontrak sama badan kita. Jangan sakit loh ya 1 minggu ya. Gitu. Iya, tenaga kesehatannya yang boleh sakit di Sabtu Minggu gitu. Saya kayak, nah hari Senin tuh biasanya full banget. Rame. Hari Jumat tuh nggak terlalu, mungkin itu bisa jadi di jam istirahat, tapi orang-orang nangkapnya mungkin pas lagi kerja gitu, atau misalnya di puskesmas yang daerah banget, sampai ada beberapa puskesmas yang emang sepi tapi ada yang rame banget gitu. Tapi emang nggak dibenerin sih, Itu Neng juga pembelaan tidak aja sih, itu membenarkan. pembelaan aja. Tapi kenapa emangnya kalau misalnya tenaga kesehatan menghilangkan jenuh gitu biar nggak bosan, biar tambah semangat bikin konten? Iya, apalagi kan Nggak ada kita masalah, stres. nggak ada masalah Cuma sih itu. Tapi jangan pas jam pas kerja. jam kerja nggak boleh. Jadi dan juga mungkin jadi seolah-olah jadi meremehkan pasien yang datang. Iya. Iya. Gitu, itu yang mungkin ditangkap. Lah itu jangan-jangan pasiennya lagi videoin. Ya. Bisa jadi. Pasien, ini tolongin saya dulu. Jangan-jangan pasien itu yang tadi ibu tadi yang mau duduk gitu. Kayaknya saya gitu. Jauh ya. Itu masalahnya. Bahkan juga sebenarnya ini bukan satu video, ada beberapa video yang viral terkait waktu itu rame soal BPJS, karena sebenarnya dikeluhkan juga sama pada tenaga kesehatan. Mereka tuh kerjanya banyak, karena kan yang sakit banyak, tapi pendapatan mereka sedikit. Itu sedikit banget. Jadi kira-kira ada solusi nggak Bu Kiki? Ya, Mungkin harusnya ini dinaikkan adalah- kalau upahnya ya. Betul, lembaga antara Kemenkes dengan kemudian pemerintah atau dengan ID misalnya gitu ya, itu harus kerjasama. Karena jadi nggak cuma dituntut doang nih dokter buat kerja banyak, tapi gajinya sedikit, sama kayak guru honorer. Tapi gimana mau naikin gaji dokter kalau gaji yang harusnya uang dipakai buat naikin gaji itu dipakai buat makan gratis? Atau Wah, kalau makan gratis, aku setuju karena banyak yang nggak bisa makan. Berarti Bang Bayu nggak setuju sama makan gratis kasihnya. Mungkin itu maksudnya Mas Bayu, takutnya dana yang makan gratis itu dipakai. Kan nggak diambil dari tenaga kesehatan. Makanya kan subsidinya nggak ke situ. Nggak dari situ ya? Nggak ke situ. Oh, asa gini. Oh, jadi apa namanya tadi, gimana mau bayar dokter mahal? Orang duitnya dipakai buat bayar gaji pejabat yang lebih gede gitu kan. Gitu. kalau ini uang Candy Crush itu dari mana ya? Takutnya ada uang kesehatan yang kepake. Gak ada, lu mas tenaga kesehatan pakai judi slot nggak ada. Nggak ada. Nah, untuk Li sendiri, kalau di Kreo gimana tuh? Korea. Korea, iya. Ada nggak sih asuransi atau dari pemerintah seperti BPJS gitu? Ya kalau asuransi dari pemerintah ada buat ibu-ibu atau bapak-bapak atau kakek-kakek nenek-nenek yang udah nggak mampu gitu, mereka ada tempat kayak puskesmas semacam seperti itu, tapi mereka dilayanin. Bahkan mereka misalkan butuh makan siang-siang atau mereka pengangguran, ada tempat khusus dikasih makan juga ada. Enak ya pengangguran di Korea ya Bang? Ya jangan nganggur juga. Nggak di mana-mana yang nggak Lu enak punya dong. motif begitu makanya sampai sekarang jomblo.